Mereka tuh berdua, ya kan, berlomba-lomba menjadi super body. Mereka itu polisi dengan kejaksaan. Oh, instansinya, ya, oke. Berusaha untuk menjadi super body. Gitu. Buat mereka ini, yang penting Febri sudah diamputasi. Nggak mungkin lagi jadi jaksa agung, nggak mungkin lagi menyidik kasus korupsi. Udah gitu aja. Bagaimana supaya hukum di Indonesia ini benar-benar kembali ke track yang benar? Gitu. Harus apa? Revolusi. Itu aja. Ada Satgas PKH di sini kan segala macam. Sekian juta hektar mereka sita segala macam. Terus mana pelakunya gitu loh. Kan nggak ada Pak. Ya kan? Inilah nanti yang mereka dieksploitasi itu. Diperas sedikit. Iyalah. Wah ini gila-gila. Ini betul-betul praktek mafia dalam sebuah negara yang dikemas, yang dilindungi oleh konstitusi kan kacau loh. Kayak begini. Ini coba bayangin Pak. Jutaan hektar disita. Kan berarti kalau disita ada pelanggaran. Ya. Tapi kok pemiliknya nggak ada apa-apa. Apakah semua penegak hukum seperti itu gitu Pak? Ada satu kondisi yang memang sangat unik ya. Ketika polisi bisa menangkap Febri, justru tingkat legitimasi publik terhadap penegak hukum semakin turun. Cek aja coba. Ya. Nah, kita bisa bayangin ya, kalau misalnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum sudah sampai titik nol. Itu bukan lagi institusi hukum yang runtuh, negara ini runtuh. Coba ya, kita lihat aja nanti. Kalau ini tidak bisa diselesaikan, runtuh nih republik, runtuh nih penguasa, benar. Jadi kan aneh kan, harusnya kan masyarakat menambah percaya kan kepada penegak, tapi sekarang makin turun. Nah keterkaitannya dengan TNI Pak, kan selama ini kan kita tahu di berbagai informasi kalau Pak Febri ini kan selalu dikawal dengan TNI. Termasuk kemarin waktu yang hari Jumat ya, masih ada pengawalan ya TNI di kejaksaan. Nah ini saya juga cukup prihatin ya, dengan adanya kerjasama ya, adanya penandatangan kerjasama antara kejaksaan dengan Mabes TNI. Di situ klausulnya, ya kan, termasuk pengamanan fisik. Fisik kan bisa rumah, bangunan kan gitu. Nah ini nggak benar kalau menurut saya. Kalau kerjasama oke lah, karena di kejaksaan ada jampitmil kan. Tindak pidana militer kan. Nah, kalau kerjasama yang menyangkut kegiatan dong, misalnya kegiatan pemberantasan korupsi gitu ya, kita itu sah-sah aja kalau kita kawal itu, tentara kawal kegiatan yang seperti itu. Tapi kalau kemudian pengamanan fisik ini bisa terjadi blunder gitu. Ketika kemarin rumah Febri mau digerebek, dijaga tentara coba. Padahal kan ada sesuatu kejahatan di sana kan gitu. Kalau menurut saya perlu dipertimbangkan lagi lah bentuk kerjasama itu, terutama dalam klausul tadi pengamanan fisik. Nah, ya itu udah berlebihan kalau menurut saya. Sangat berlebihan. Jadi kalau kerjasama ya kegiatan atau mungkin pengamanan kegiatan kasus-kasus korupsi yang terjadi di militer ya. Artinya kejaksaan boleh mengusut dikawal sama tentara karena ini militer kan. Nah itu boleh. Nggak ada pengamanan fisik, gila kita tentara yang nggak pernah dijaga sama tentara gimana sih? Jadi jaksa ya dikawal sama tentara ya? Bahkan sama keluarganya loh. Semua dari mulai kejaksaan negeri sampai provinsi dijaga sama tentara. Habis lah tentara, tiba-tiba ada perang dia nggak tahu perang lagi juga ini kacau banget. Karena gini kan, mereka tuh berdua ya kan berlomba-lomba menjadi super body. Mereka itu polisi dengan kejaksaan. Oh, instansinya, oke. Berusaha untuk menjadi super body, tapi dalam rangka apa? Banyak-banyakan menjadi backing lapak bisnis ilegal gitu aja. Saya benar taruhan di setiap bisnis ilegal seperti judi, tambang ilegal, kebun ilegal dan macam-macam, pasti ada aparat hukum di situ. Udah pasti dah. Itu oknum Pak. Ya oknum, ya. Tapi kan kalau oknum terus sampai tingkat pimpinannya begitu kacau juga kan. Dengan wakil kepala BGN yang ditangkap polisi ini, ditangkap kejaksaan kemarin, karena kan ini kan dari kepolisian, ini ada kaitannya dengan penangkapan ya, juga. paling tidak ada secara psikologis adalah, artinya Febri ini polisi semua disikat sama dia kan gitu, pasti ada secara psikologis, karena memang konflik mereka sudah sejak lama. Berlomba-lomba dalam kesesatan lah begitu menurut saya sih. Berlomba sejak lama ya. Tapi setelah ini Pak, setelah penahanan Febri gitu ya,
Pak Rajasa ngelihatnya ke depan bagaimana ini? Ya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa? Nggak ada. Coba kita, saya bukan nanti mau bertaruh ya, melihat dari kasus-kasus yang lain ketika ada keterlibatan pejabat hukum ya, aparat hukum, ini pasti dilambat-lambatin, lama-lama hilang. Kasus Firly aja coba. Belum ketangkap sampai sekarang. Bukan belum ketangkap, nggak ada apa-apain, nggak diperiksa juga kok. Iya. Padahal sudah ditersangka loh ya Sudah statusnya. tersangka. Ini pun Febri juga akan begitu. Apalagi dia diserahkan, artinya dikembalikan ke rumahnya. Udah. Jadi maksudnya kasus Febri ini ke depannya akan sama seperti status Pak Firly Bahuri. Iya. Menguap gitu ya. Menguap, Iya, menjadi tersangka tapi ya sudah. Iya. Gitu. Buat mereka-mereka ini, yang penting Febri sudah diamputasi. Nggak mungkin lagi jadi jaksa agung, nggak mungkin lagi menyidik kasus korupsi. Udah gitu aja. Aman buat mereka-mereka. Untuk melakukan kejahatan lagi maksudnya. Dan akan benar-benar ditahan tidak Pak? Enggak. Saya yakin dia juga nggak masuk ke sel, coba aja. Wah, Loh, yakin Pak? Ini kemarin-kemarin ya, ya. di kejaksaan, di kantor yang ditidur. Berani taruhan. Janganlah. Tapi ini kan sekarang ditahan di KPK. rutan KPK kan? Iya. Ya, sekarang di KPK. Saya pikir, maksudnya kemarin pada saat di kejaksaan ya, nggak mungkin. Ya mungkin kalau di KPK cuma sekedar titipan aja, bisa jadi. Tapi juga beda lah, dapat perlakuan yang artinya dapat privilege juga, dia nggak mungkin juga seperti tahanan yang lain. Oke, menarik ya. Ternyata seperti itu ya penanganan hukum di Indonesia ya. Oh, Oke. Miris ya. mungkin bukan seperti itu, kita juga mungkin pernah mengalami kan. Iya. Artinya perbedaan di mata hukum kan gitu kan. Kalau misalnya rakyat biasa ya matilah kau ketemu. Jadi apa yang kalau menurut Pak Rajasa, dari kacamata Pak Rajasa, bagaimana supaya hukum di Indonesia ini benar-benar kembali ke track yang benar gitu? Harus apa? Revolusi, itu aja menurut saya. Tebang satu generasi selesai. Kalau begini terus nggak mungkin. Tapi sulit. Hanya ganti pemain sekarang ini. Sekarang misalnya gini, oke dibuat satgas dalam rangka pemberantasan, ujung ganti pemain aja. Kebocoran keuangan negara masih tetap nggak bisa. Sekarang korupsi itu Pak, sekarang ini sudah menjadi ibadah fardu ain. Jadi yang nggak korupsi dosa. Nggak usah masuk sistem gitu ya? Iya, yang nggak korupsi udah dianggap dosa, bener. Atau pangkas satu generasi. Pangkas satu generasi ya? Ini udah artinya udah apa ya, bener-bener bangsa ini udah terpuruk banget ya. Kita kaya banget segala macam ya. Bahkan kasus apa tuh under invoicing sama transfer pricing itu 15.000 triliun, banyak gimana tuh? 15.000 triliun. Nggak mungkin kan kalau nggak ada terlibatan pejabat-pejabat negara ini bisa terus langgeng kejahatan terjadi seperti itu. Ya. Bahkan kemarin aja menurut Menteri Keuangan ada 3 kapal dijadikan sampel nih. Itu tiga kapal itu kerugian negara berapa? 1, sekian triliun. Coba. Belum lama ini, coba. Tapi kan kasus itu kemudian bahkan seolah-olah yang salah Menteri Keuangan ya, coba. Wow, gimana Safa? Jangan itu ya, saya jadi ingat sama kasusnya Zarof Rikar nih, makelar kasus Pak yang penyitaannya sampai hampir 1 triliun rupiah. Nah, itu kemana seorang tuh? makelar kasus aja bisa sampai segitu loh dapatnya. Bayangin coba kan. Udahlah pokoknya kalau masuk ke MA itu apa tuh, pada tahapan apa, tingkatan apa sih, banding atau apa ya. Udah jangan harap itu bakal objektif. Udah enggak lah. Saya berharap 90% mereka cuma ngejar rente aja dari kasus-kasus hukum. Saya pernah marah sama, jadi makanya sekarang ini Pak, nggak patut kita bilang hakim tuh kepada yang mulia. Udah jangan deh, bapak-bapak aja, ibu-ibu aja gitulah. Ya, tunjukin dulu dong, ya kan, kemuliaan dia. Kalau dia sendiri nggak bisa nunjukin kemuliaan, ngapa kita panggil yang mulia? Kalau saya orang Islam nih, Nabi Muhammad panggil Muhammad doang, udah pakai yang mulia lagi, nggak bener tuh. Saya bilang. Kan disebut sebagai wakil Tuhan. Mana? Tuhan nggak berasa mewakili manusia ini di Indonesia, nggak, karena nggak bayar semua. Dari jaksa, hakim, pengacara, polisi, semua. Kenapa saya ngomong keras gini? Karena dalam situasi yang sudah sangat buruk begini, nggak ada pilihan kata yang bijak, nggak ada. Harus keras, harus terbuka, udah gitu aja. Oke.
Iya harus begitu. Kalau misalnya kita masih berandai-andai, publik juga ngeliatnya, bikin gua mikirnya siapa sih sebenarnya pelaku korupsi. Kita harus ngomong. Nggak bisa enggak. Jadi setelah Febri ditangkap masih banyak Febri lainnya nih Pak ya? Pastilah, ya kan? Karena nggak ada efek jerah kok, ya kan? Nggak ada. Coba misalnya Febri tangkap hukum mati, takut yang lain. Benar.